Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yastia dengan NPM 22411032. Di sini saya dari manajemen 22A. Dan saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pengertian dari definisi pailit adalah debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah sebuah proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran hutang kepada kreditur. PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana utang-utang tersebut akan dibayarkan. Ini adalah langkah hukum yang dapat membantu debitur untuk menghindari pailit dan likuidasi aset. Dan ada perbedaan antara pengolahan harta debitur pada PKPU dan kepailitan, yaitu pada PKPU harta debitur akan diatur dengan menyusun rencana ulang untuk membayar utang-utang, sementara pada kepailitan harta debitur digunakan untuk membayar seluruh utang-utang debitur. Dan dasar hukum dari PKPU adalah atau penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 pada tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU atau Undang-Undang PKPU, khususnya dalam bab 3 pada pasal 222 sampai dengan pasal 294. Dan ada cara pengajuan dari PKPU. Tata caranya ini telah diatur dalam pasal 51 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang 4 pada tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama yaitu kreditur harus mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan. Dan yang kedua yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memiliki waktu 30 hari untuk memberikan pernyataan yang menyetujui atau menolak permohonan. Jika permohonannya ditolak, alasannya harus disertakan secara tertulis. Dan perbedaan dari PKPU yaitu PKPU sementara adalah tahap awal dalam proses PKPU. Pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU paling lambat dalam 3 hari sejak didaftarkannya permohonan jika syarat-syaratnya administrasi telah terpenuhi. Jika permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan harus mengabulkan dalam 20 hari sejak permohonan diajukan. Dan yang kedua yaitu PKPU tetap. Setelah ditetapkannya sebagai PKPU sementara, pengadilan melalui pengurus akan memanggil debitur dan kreditur untuk menghadiri sidang. Sidang ini akan memutuskan apakah PKPU akan menjadi PKPU tetap. PKPU tetap dapat disetujui jika mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur, konkuren dan kreditur yang piutangnya dijamin. PKPU tetap memiliki batas maksimum hari setelah putusan PKPU sementara. Dan ada tujuan utama dari PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur. Pada pasal 222 ayat 2 Undang-Undang PKPU menyatakan bahwa PKPU bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama yang termasuk dalam rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini mencakup tawaran skema pembayaran utang piutang baik sebagian atau seluruhnya, sehingga debitur dapat menghindari pailit dan likuidasi dari kekayaan mereka. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.